Bismillah, semoga Ibnu Jamaah semakin mengalir amal jariahnya dari jalur ilmu bermanfaat. Semoga Ustaz semakin mengalir amal jariah dari jalur ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati para ulama-ulama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon pendapatnya Ustaz, mana yang jalan keluar yang lebih baik? Yang pertama, menikah dengan laki-laki yang ilmu agama dan ibadahnya di atas rata-rata, namun bertemperamen keras, bahkan riwayat KDRT terhadap istri pertama. Atau laki-laki dengan kualitas ilmu agama dan ibadahnya standar minimal saja, namun karakternya lembut, bahkan riwayat korban KDRT istri pertama. Jadi, tuh jangan ketawa. Aduh, jangan. Tapi bisa kontradiksi, bisa. Jadi yang satu pelaku, yang satu korban. Baca alhamdulillah dia afani mimam talahu bi fadlan al-katim. Baca doa lah dia. Jangan diketawain, gak mudah. Atau menunggu munculnya laki-laki lain yang baik agama dan akhlaknya sebagai background info, wanitanya usia hampir 40 tahun, ada karir, S3, mundur itu lah. Karirnya mundur. Dan yang ngajak berproses hanya sedikit. Mana saja Ustaz, jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, banyak minta tolonglah sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Al-luju ilallah itu penting. Yang kedua, nggak ada calon laki-laki atau calon suami yang sempurna, pasti ada plus min gitu loh. Pasti ada kelebihan di satu sisi atau kekurangan di sisi yang lain. Yang berikutnya, temperamen keras, bahkan riwayat apalagi ada riwayat KDRT memang tidak atau kurang direkomendasikan, sebagaimana hadis hadis Fatimah bintu Qais ketika ada yang maju kepada beliau, yaitu Muawiyah dan Abu Jaham dan Usama. Lalu Nabi SAW mengatakan, amma Muawiyah farajulun so'luk la malalah. Muawiyah itu sosok laki-laki yang gak ada uang gitu, ada miskin gitu. Wa amma Abu Jaham farajulun darrabun lin nisa, atau dalam riwayat la yadha asahu ala atiqihi, ia tidak meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ada dua makna. Mana yang pertama, suka safar, suka pergi-pergi gitu loh. Jadi banyak waktu itu nggak di rumah. Atau makna yang kedua, dan ini sering dan didukung oleh riwayat lain, yaitu suka mukul atau mungkin lost control kalau marah gitu. Lalu terjadi kontak fisik. Lalu Nabi SAW mengatakan, walakin Usama, pilihlah Usama. Jadi Nabi SAW merekomendasikan Usama. Itu poin. Poin yang kedua, tapi karakter lembut dan korban KDRT juga mungkin perlu dipertimbangkan. Karena sekali lagi, salah satu sifat yang sangat penting menjadi suami atau pemimpin kita adalah sifat qawamah, yaitu kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi istri atau wanita. Jadi sifat kepemimpinan itu sangat penting. Ketika wanita ingin menikah, dia bukan hanya
memutuskan untuk memilih seseorang menjadi pasangan hidup atau teman hidup, tapi dia memilih seorang laki-laki untuk menjadi pemimpin yang akan menjaga dia dari siksa api neraka. Tugas terbesarnya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan kita telah jelaskan bahwa tugas laki-laki adalah sebagaimana kata Nabi SAW, istausu bin nisa, istausu bin nisa fa innal mar'a khuliqat min dila, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, yang tidak lurus. Wa inna a'waja syai' fi dhila a'lah, dan yang paling tidak lurus itu paling atasnya. Kalau dijelaskan sebagai keterangannya, lisannya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartah. Kalau Anda nge-push terus dan paksakan, maka akan patah. Dan maksud patah itu cerai. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau kita biarkan, maka nggak lurus-lurus. Lalu Nabi SAW menutup fastausu bin nisa. Maka istausu bin nisa. Nah, apa makna istausu bin nisa? Istausu bin nisa itu saling memberikan nasihat di antara kalian untuk terus berbuat baik kepada istri. Dan istausu dijelaskan oleh para ulama. Jadi ketika Nabi SAW menjelaskan bahwa kondisi wanita tuh seperti ini loh. Ini sebagaimana laki-laki punya kelebihan dan kekurangan, wanita juga punya kelebihan dan kekurangan. Dan PR wanita adalah diciptakan dari tulang rusuk yang tidak lurus, khususnya lisannya. Dan kalau di push terus, ditekan terus, bukannya lurus jadi patah. Tapi kalau didiamkan, nggak lurus-lurus. Makanya para ulama mengatakan di penutupan Nabi SAW mengatakan fastausu bin nisa, maka istisoklah dengan wanita, dan maksudnya adalah kata para ulama la sabila ila al-intifa' biha illa bisabri ala hadzal i'wijaj ma mudaratiha. Tidak ada jalan lain jika ingin bahagia dengan seorang istri kecuali ingin bahagia, ingin mendapatkan manfaat dari pernikahan, kecuali dengan cara sabar menghadapi faktor ini dengan mudarah, dengan bermain cantik, gitu, dengan bermain cantik. Dan mudarah dijelaskan sebagian para ulama yaitu tawadu dan lemah lembut dalam berbicara dan tidak kasar, gitu, dan siap menanggalkan hak kita kalau dibutuhkan. Jadi itulah mudarah. Jadi bermain cantik itu lemah lembut, lalu bahasanya tawadu, dia lemah lembut dan tidak kasar, dan dia bisa melepaskan haknya demi maslahat yang jauh lebih besar. Nah, kata para ulama tadi, ketika Nabi SAW mengatakan fastausu bin nisa, artinya adalah tidak ada jalan lain kecuali dengan cara seperti itu. Artinya, kalau kita ingin jadi suami yang baik, maka milikilah skill mudarah, gitu. Mudarah adalah tadi apa? Tawadu, merendah, bisa merendah, dan susah kan merendah di hadapan istri itu susah. Rendah hati, bicaranya lemah lembut, lalu yang ketiga nggak kasar, apapun yang terjadi di dinamika suami istri nggak boleh pakai kekerasan dan kekasaran, lalu bahkan di level bisa menanggalkan hak. Nah, itu cara yang seperti itu. Artinya bagi laki-laki, persiapkan skill mudarah, gitu loh. Adapun bagi wanita, cari yang punya kemampuan
demikian. Dan kalau kita jujur nanti Allah akan kasih pertolongan. Intas tukillaha yastuka, jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Jadi ini hal yang sangat penting gitu loh. Ini yang sangat penting. Dan ini yang sering kita lupakan, hadirin yang Allah muliakan. Dan ini dari sabda Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mengatakan istausu bin nisa. Tadi apa? Di antara maknanya apa? Saling memberikan nasihatlah di antara kalian agar berbuat baik kepada istri. Jadi ini kan pesan dalam pendalilan secara mafhum dalam ilmu ushul fikih. Ini adalah pesan bahwa kalau kita ingin berhasil sebagai suami, kita butuh lingkungan dan teman atau sahabat yang kalau ngumpul mengamalkan hadis ini. Yang kalau ngumpul, salah satu pembahasannya adalah tentang wanita. Nah itu. Hadirin kalau, nah ini kita nanya yang laki-laki. Kalau ngumpul ngomongin perempuan nggak? Nah ini. Mulai bias dan pakai bahasa diplomasi. Kalau mau bicarain perempuan, tapi perempuan yang ada di dalam rumah kita, dalam arti saling mengingatkan di antara kita untuk berbuat baik sama istri masing-masing. Itu maksud bicarain perempuan. Bukan perempuan yang ada di A, bukan B, bukan C, bukan D, dan seterusnya. Tapi lupa sama istri kita masing-masing. Kan istausu bin nisa khairan. Saling kasih masukan, kasih nasihat di antara kalian. Jadi kalau kita ketemu sama teman kita, sahabat kita, ingetin, jangan lupa baik sama istri gitu. Jangan lupa gitu loh. Atau sabar ngadepin istri dan segala macam. Itu tuh perlu. Jadi kita butuh lingkungan yang memberikan kita semangat untuk menjadi suami yang baik. Bukan lingkungan atau teman-teman yang ngajak kita cari pelarian, cari pelampiasan, cari pihak-pihak di luar, atau memprovokasi kita untuk menceraikan istri kita. Lo apa? Misalnya dia lagi ribut sama istrinya, istri lo bilang gitu, kalau gua talak 3 gitu. Ya, bukan begitu gitu loh. Ya, akhirnya dipromosi. Mana harga diri lo sebagai laki-laki gitu, gitu. Kalau gua nggak terima udah pulangkan gitu. Akhirnya rusak rumah tangga orang gitu loh. Jadi hati-hati dengan provokator-provokator seperti itu. Justru yang sebaliknya, kita butuh teman-teman yang kalau kita punya masa rumah tangga itu memberikan masukan yang positif. Sebaliknya, wanita yang mencari suami, salah satu faktor yang perlu dilihat adalah lingkungan suami. Ini lingkungannya laki-laki baik-baik atau enggak? Karena seringkali kalau ada masalah, suami akan cerita ke sahabat-sahabatnya. Dan nasihat sahabatnya itu sangat mempengaruhi seorang laki-laki atau suami. Jadi itu hal yang sangat penting. Jadi hadirin yang Allah muliakan, itu kalau mau cari sosok yang punya skill mudaroh dan sabar. Mudaroh itu tadi kita katakan bisa rendah hati, bisa cara bicara lembut, tapi tidak lemah gitu loh. Tegas tapi lembut, tidak kasar, dan bisa menanggalkan hak gitu loh. Itu yang dicari. Karena sebagian pihak suka kita suka nggak utuh kalau cari pasangan gitu loh. Kadang-kadang kita lihat di masyarakat, kenapa kamu pilih dia sebagai suami, abisan lucu dia. Humoris tuh penting hadirin, atau sebuah sifat yang menarik kalau asal proporsional, asal itu. Tapi hanya sebatas mengandalkan lucu, itu nggak bisa menjalankan roda rumah tangga. Rumah tangga tuh terlalu complicated, terlalu ribet, hanya untuk diselesaikan dengan senyum manis atau humor gitu. Walaupun humor itu penting dalam kehidupan, asal sesuai dengan porsi, seperti itu. Atau kenapa pilih sosok seperti itu? Abis dia ganteng,
Ganteng itu nggak bisa menyelesaikan masalah rumah tangga seringkali gitu loh. Kan demikian ada sekalian. Atau kenapa kamu pilih dia sebagai suami? Karena dia kaya. Uang tuh banyak atau banyak masalah nggak bisa selesaikan dengan uang. Jadi kembalilah ke sunnah Nabi SAW. Dan bagi kita para laki-laki, pelajari skill mudaroh, main cantiklah. Dan bagi yang mau menikah, upayakan punya kemampuan ini. Dan kalau yang sudah menikah, nggak ada waktu terlambat untuk berbenah dan terus berbenah. Dan bagi wanita, kalau bisa cari yang seperti ini karena ini diambil dari sunnah Nabi SAW. Dan yang berikutnya, nggak ada laki-laki yang sempurna. Sebagaimana nggak ada wanita yang sempurna. Dan salah satu tujuan pernikahan adalah saling melengkapi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kalian pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian untuk istri kalian. Jadi kita nggak bisa cari yang sempurna, sehingga kita perlu cari sosok yang sesuai dengan kebutuhan kita dan kelemahannya bisa di backup atau tidak terlalu bermasalah dalam menjalankan perjalanan rumah tangga. Wallahu ta'ala bishawab. Oke, udah masih ada waktu.